Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Musa ya Rabbi علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ibnu Hibban wal Hakim kilahuma rahimahumallah wa ghafarallahu lahuma fihi syai'un min at-tasahul fi at-tashih al-hadits. Keduanya memiliki tasahul dalam mensahihkan hadis. Sehingga ketika beliau menyatakan sahih, perlu penjelasan dari para ulama yang lain. Apakah menyepakatinya atau tidak? Ibnu Hibban sesungguhnya memiliki kitab dengan nama kitab As-Sahih. As-Sahih, Sahih Ibnu Hibban. Masya Allah. Tapi mengapa tidak terkenal seperti terkenalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kan itu tadi kekurangan yang ada pada beliau di samping kelebihannya. Masya Allah rahimahullahu ta'ala. Imam Hakim juga demikian. Beliau memasukkan dalam mustadraknya, yang maksud beliau rahimahullah mustadrak ala sahihain, mengejar apa yang tertinggal, apa yang luput dari dua kitab sahih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu Masya Allah, dua kitab sahih yang Masya Allah terkenal kesahihannya. Menurut beliau ada kitab atau ada hadis-hadis sahih lain yang belum masuk pada keduanya. Sayang kalau tidak dimasukkan. Ada hadis-hadis sahih yang belum dicatat atau belum dimasukkan di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Padahal sahih. Bahkan menurut beliau syaratnya sesuai dengan syarat Bukhari atau syarat Muslim. Maka dijuluki dengan Al-Mustadrak. Baik. Maka beliau mencari hadis tersebut. Shadaqa wallah. Benar beliau, sungguh memang benar banyak hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim. Tetapi ketika beliau memasukkan hadis-hadis sahih tadi, sama seperti Ibnu Hibban rahimahumullah, ada beberapa hadis yang dhaif ikut terbawa di dalamnya. Barakallahu fikum. Tetapi alhamdulillah disebutkan di sini oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya hadis ini sahih di juz pertama halaman 528 dan diperiksa ulang oleh Az-Zahabi. Wa wafaqahu Az-Zahabi. Imam Zahabi menyepakatinya. Artinya menyepakati sahih. Dan termasuk yang menganggap sahih adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz ke-11 halaman 208. Juga menyatakan hadis ini sahih. Yaitu disebutkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Musa pernah berkata, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu yang aku bisa berzikir, mengingat engkau dan berdoa dengannya kepadamu. Maka dijawab, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Qala Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Kalau kalimat tersebut semua hamba-hambamu mengucapkan demikian.
Artinya itu sudah umum, semua orang mengucapkannya. Maka dijawab, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi. Wahai Musa, kalau saja langit-langit yang 7 dan seluruh yang meramaikannya selainku di satu kifah, sedangkan bumi yang 7 di satu kifah dan bumi yang 7 ya, di satu kifah, wala ilaha illallah fi kifah, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Saya ulangi, wahai Musa, kata Allah kepadanya, kalau langit yang 7 dan seluruh yang meramaikannya selainku, dan juga bumi-bumi yang 7 fi kifah, di dalam satu tangan timbangan, wala ilaha illallah fi kifah, dan la ilaha illallah di kifah yang lain, niscaya akan miring, akan cenderung pada kifahnya la ilaha illallah. Barakallahu fiikum. Sering kita terjemahkan kifah dengan tangan timbangan. Entah dalam bahasa Indonesia apa. Kalau ada timbangan begini, apa namanya ini? Itu kifah. Kadang bisa miring ke sana, kadang bisa miring ke sini, tergantung mana yang berat. Baik. Langit yang 7, bumi yang 7, di sini la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah, akan miring, akan lebih berat la ilaha illallah. Baik. Langit yang 7 dengan semua isinya dan semua yang ada di atasnya kecuali Allah SWT. Allah Maha tinggi di atas langit yang paling tinggi. Dan bumi yang 7 dan semua yang ada di dalamnya di satu tangan timbangan fi kifatin, sedangkan la ilaha illallah di kifah yang lainnya, maka niscaya akan malat bihinna la ilaha illallah. Baik. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang namanya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Wa abuhu kadhalik, dan bapaknya juga demikian. Kemudian ustusghira Abu Sa'id bi Uhud. Pada perang Uhud beliau masih dianggap kecil. Mana ustusghira? Dianggap kecil dan tidak boleh ikut perang Uhud. Itu Uhud, apalagi Badr berarti. Ya. Wa syahida ma ba'daha, dan beliau ikut dalam perang-perang setelahnya. Radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di Madinah sanata 3 atau 4 atau 65. Dikatakan meninggal pada tahun 63 atau 64 atau 65 Hijriah. Sanata 74. Saya ulangi, mata bil Madinah sanata 3 atau 4 atau 65. Meninggal pada tahun 63 atau 64 atau 65. Waqila, dan dikatakan pula dengan sighatut tamrid. Sighatut tamrid menunjukkan kalau riwayatnya atau pendapatnya lemah, sehingga dibelakangkan dan memakai kata qila. Dikatakan pula, konon katanya sanata 74, 70, tahun 74. Radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahum.
Qauluhu adkuruka wa ad'uka bihi. Adkuruka ay uthni alaika. Ya Allah, ajari aku kalimat yang aku akan memujimu dengannya. Wa ad'uka, dan aku bisa meminta berdoa kepadamu dengannya. Maka Allah katakan, qul ya Musa la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilaha illallah. Apa faedah yang kita dapat dari perintah Allah pada Musa, qul la ilaha illallah? Anna dzakir yaquluha kullaha. Al-faedah fihi anna dzakir yaquluha kullaha. Bahwa seorang yang berzikir harus mengucapkan kalimat tadi lengkap, la ilaha illallah. Jangan dipotong illallah, 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 tidak boleh. Jangan dipotong lebih pendek lagi Allah, 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 tidak boleh. Apalagi dipotong lebih pendek lagi hu, dia, dia, dia. La yajuz. Laisa minas sunnah. Tidak ada sunnahnya, enggak ada contohnya. Dalam hadis ini disebutkan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau akan wafat? Sudah sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan kalimat kecuali sepotong-sepotong saja. Tidak, iya, begitu. Kalau kamu katakan qul la ilaha illallah, dia akan menyatakan la ilaha kemudian meninggal. Na'udzubillah, bisa kufur katanya. Sehingga jangan ajari yang panjang-panjang. Ajari saja Allah, 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 Allah. Salah. Di mana sisi kesalahannya? Sisi kesalahannya, dia lupa tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mentalqin juga menyatakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dan menyatakan kepada pamannya yang sedang sakaratul maut, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka biha indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Qul la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini juga qul la ilaha illallah. Maka kamu katakan pada orang yang sakit tadi, qul la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia sudah menyatakan dan niat la ilaha illallah, walaupun belum selesai, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Limada? Innamal a'malu binniyat. Orang tadi sudah niat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian wafat, atau kemudian tidak mampu, atau kemudian hanya sebut sedikit kata-kata la ilaha, kemudian illallahnya dalam hati dia tidak mampu mengucapkannya lagi. Tidak mengapa. Allah Maha tahu niat seseorang. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya. Dan sebagian orang yang sakaratul maut, ketika disebutkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, dia tidak mampu mengucapkan, menggerakkan bibirnya, hanya mengangkat jarinya begini. Artinya apa? Artinya hati dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu cukup. Allah Maha tahu. Sehingga jangan dipotong zikir tadi. Ajarkan lengkap. Katakan la ilaha illallah. Zikir dengan lafaz Allah saja atau dengan huwa saja, itu namanya zikrul mufrad. Kalau kalian pernah dengar zikrul mufrad atau ditanya apa hukumnya zikrul mufrad, muhdath. Tidak ada contohnya zikrul mufrad. Yang ada adalah Allahu Akbar atau Subhanallah atau La ilaha illallah atau apa lagi? Mesti akan ada pujian-pujian ini semua. Zikrul mufrad tidak ada contohnya, barakallahu fiikum. Allahumma illa, kecuali cerita atau kisah nanti di akhir zaman ketika akan datang hari kiamat, kata Nabi tidak lagi disebut Allah Allah. Itu saja. Apakah itu jadi dalil? Tidak. Justru sebaliknya, Nabi menyatakan kalimat Allah Allah saja tidak disebut, apalagi yang lainnya. Itu maknanya. Tidak lagi disebut kalimat Allah Allah.
Artinya mereka tidak menyebut satu kalimat la ilaha illallah apalagi kalimat Allah saja tidak. Barakallahu fikum. Bukan berarti mencontohkan bolehnya dzikrul mufrad. Wallahu taala a'lam bissawab. Kembali kepada kitab. Ai fihi, padanya ada faedah. An-dzakir, seorang yang berzikir mengucapkan kalimat tadi dengan lengkap. Yaitu kalimat la ilaha illallah wa la yaqtasir ala lafzil jalalah, tidak meringkasnya hanya pada kalimat Allah Allah, wala ala huwa, tidak pula meringkas menjadi kalimat huwa, kama yaf'aluhu khulatu juhalil mutasawwifah, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan mutasawwifah, dari kalangan orang-orang sufi. Fa inna dzalika bid'atun wa dhalalah. Karena perkara ini bid'ah wa dhalalah, bid'ah yang sesat. Enggak ada contohnya satu riwayat pun dari Nabi bahwa beliau berzikir dengan Allah, 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 enggak ada. Hanya saja mutasawwifah, wabil khusus juhaluhum, lebih parah lagi orang bodohnya di kalangan mereka, mengucapkan la ilaha illallah 70.000 kali katanya, dan kalau bisa 70.000 kali dikali 70.000 kali, sehingga mereka berzikir semalam suntuk bahkan berhari-hari, tetapi diberi rukhsah. Kalau sudah lelah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, maka berubah menjadi illallah, 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 illallah. Kalau sudah lelah lagi, Allah, 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 Allah. Kalau sudah parah, dia, sampai pingsan. Ketika dia pingsan tidak sadarkan diri, teman-temannya mengucapkan selamat, selamat, selamat. Kamu telah menyatu dengan Tuhan. Telah manunggalung Gusti Kawulo, kata bahasa Jawanya, manunggaling Gusti Kawulo, Tuhanku menyatu dengan diriku. Begitu sadar ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Dari mana? Dari Allah. Mau ke mana? Mau ke Allah. Tidak punya jawaban lain kecuali Allah, Allah, Allah. Berarti dia sudah sampai tingkatan yang paling tinggi dari tingkat tasawuf, yaitu tingkat ma'rifat atau hakikat. Ini barakallahu fikum tidak ada contohnya, tidak ada salafnya sama sekali. Muhdatsun bid'atun wa dhalalah. Nasallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab. Kemudian Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabbi, semua hamba-hamba mengucapkan demikian. Yani kalau kalimat la ilaha illallah, seluruh kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah. Demikian sabata bi khattil musannif bil jama'. Demikianlah memang sudah sabit catatannya di dalam tulisan musannif langsung dengan tangannya, pakai bentuk jamak, kullu ibadika. Walladhi fil usul, adapun di dalam kitab-kitab usul al-hadis, artinya kitab-kitab hadis induk hadis, disebutkan dengan mufrad. Mengapa? Mura'at lil lafdhati kull, karena mengikuti lafaz kull, tidak mengikuti makna. La yura'il ma'na bal yura'i al-lafz. Undur ila sabura. Kullu ibadika mufrad atau jama'? Hah? Jelas jenak Ustaz, sebentar, jangan terburu-buru. Kalimat kullu mufrad atau jama'? Hah? Mufrad. Kalimatnya mufrad. Maknanya seluruhnya. Berarti jama'. Sehingga hal yura'il lafaz,
Au yura'il ma'na. Kalau melihat lafadznya mufrad, yura'i al-lafaz ay lafaz kull. Lafaz kull. Kullu ibadika. Adapun ini dia dalam keadaan mudhaf ilaihi, bukan pelakunya. Mana pelakunya? Ini pelakunya. Kullu, dia yang marfu'. Sahih? Lafadznya lafaz mufrad. Maka dengan mufrad di sininya kullu ibadika yaqulu hada. Mengapa mufrad? Yura'i lafdhu kull. Fa inna lafdahu mufrad. Walakin in yura'i makna kull wa makna kull al-jama', maka dia disebut dengan jamak pula, yaquluna hadza. Kullu ibadika yaquluna hadza. Kilahuma sahih. Walakin al-awwal yura'i al-lafz wa tsani yura'i al-ma'na. Baik. Kalau kita lihat lafadznya, lafdzul hadis maksud saya, bukan lafadz kul sekarang. Yang mana yang benar? Yang benar adalah kama fil usul bil ifrad, dengan mufrad. Kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hamba-hambamu mengatakan demikian. Kenapa kamu mufrad? Karena lafadz kul mufrad. Karena fa'ilnya adalah kul. Kullu ibadika. Penting gak nahwu? Penting gak alfiyah? Sangat-sangat penting. Berkait dengan akidah, berkait dengan hadis, berkait dengan sekian banyak ilmu syariah, bahkan nanti akan ada fikih. Berbicara masalah nahwu. Nahwunya salah, fikihnya salah. Barakallahu fikum. Artinya manusiawi, beliau mencatat dengan tangannya sendiri dan dikatakan hada bi khattihi, langsung dari buku beliau, yaquluna yura'il ma'na. Padahal dalam usul, kitab-kitab usul dengan mufrad. Baik, labas, alhamdulillah, walaupun tidak berbeda makna, tetapi hanya sekedar tahu saja bahwa fil usul dengan mufrad. Wa huwa fil musnad min hadis Abdullah bin Amr bilafdil jama'. Hanya saja ada satu riwayat di dalam musnad dari hadis Abdullah bin Amr dengan lafaz jama'. Kama dzakarahu musannif, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif. Berarti kalau jama' ala makna kul, mengikuti makna kul, berarti tidak salah. Mengapa? Ada riwayat yang menyebutkan dengan jama'. Artinya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan yaquluna dengan jamak. Ternyata ada riwayat dalam musnad. Kullu ibadika yaquluna hadha. Innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadik. Di dalam lafaz musnad ada tambahan lafaz. Adapun seluruh hamba mengucapkan demikian. Sesungguhnya aku menginginkan takhussuni, kau khususkan aku dengan satu dzikir khusus. Min baini umumi ibadik, di antara keumuman hamba-hambamu aku ingin yang khusus. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ba'da qaulihi kullu ibadika yaquluna hadza, setelah kalimat kullu ibadika yaquluna hadza, qul la ilaha illallah. Qala la ilaha illa anta ya rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bih. Di dalam lafaz Musa alaihi salam tidak protes menolak kalimat la ilaha illallah, tetapi dijawab dulu oleh beliau dan diikrarkan dulu. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, Musa menjawab la ilaha illa anta ya rabbi. Ini langsung mengucapkan sesuai dengan perintah Allah, la ilaha illa anta ya rabbi, innama uridu syai'an takhussuni. Tapi aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Sehingga tidak salah, dan beliau Musa alaihi salam tidak meremehkan la ilaha illallah. Paham ya? Jangan sampai terkesan
meremehkan Nabi Musa atau mengatakan melecehkan Nabi Musa bahwa Musa meremehkan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Ketika dikatakan qul la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya Rabbi. Adapun hamba-hamba mengucapkan itu semua dan aku ucapkan la ilaha illa anta ya Rabbi. Tapi aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Baik. Walamma kana bin nasi bal bil alami kullih min ad-darurah ila la ilaha illallah ma la nihayata lah. Dan ketika manusia bahkan alam seluruhnya sangat membutuhkan, sangat berhajat pada kalimat la ilaha illallah, ma la nihayata lah, apa-apa yang tidak ada ujungnya, ini yang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat berhajat. Kanat min aktsaril adkari wujudan, karena itulah kalimat la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan. Wa aisaruha husulan, yang paling mudah dihasilkan. Wa a'dhamuha ma'nan, dan yang paling besar maknanya. Aktsaruha wujudan wa aisariha husulan wa a'dhamiha ma'nan. Paling banyak disebut, paling mudah diucapkan, dan paling besar maknanya. Jadi jangan pakai prinsip ekonomi. Tidak berkait dengan masalah akidah. Apa prinsip ekonomi? Kalau barang banyak, harga jadi murah. Iya kan? Kalau barang banyak, harga jadi murah. Ketika cuma ada satu orang berebut, saya berani sekian, saya berani sekian, berani sekian. Kalau sudah banyak, murah, meriah. Silahkan, ambil. Nih, saya kasih imbuh 2. Mengapa? Sudah banyak. Tetapi masalah zikir, barakallahu fiikum, kalau banyak diucapkan manusia bukan berarti harganya jadi murah. La ilaha illallah disebutkan aktsarul azkari wujudan, yang paling banyak dari zikir-zikir yang paling banyak diucapkan adalah la ilaha illallah. Tetapi bukan berarti paling banyak jadi rendah, jadi murah. Tidak. Ini bukan ekonomi. Justru karena hajat manusia sangat-sangat berhajat pada la ilaha illallah, maka menjadi zikir yang paling banyak diucapkan, paling mudah diucapkan, tetapi paling besar maknanya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. Wal awamul juhal ya'diluna anha ila da'watil mubtada'ah. Tetapi sayangnya orang-orang bodoh, orang-orang awam, mereka justru meninggalkan kalimat yang mulia ini, menggantinya dengan kalimat-kalimat lain yang mubtada'ah, yang bid'ah, allati laysat fil kitabi wala fis sunnah, yang enggak ada dalam kitab, enggak ada dalam sunnah, yaitu kalimat hu, dia siapa? Tidak jelas. Barakallahu fiikum. Allah taala al-afiyah wassalamah wal hidayah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
Ikhwanul talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu bahwa beliau menceritakan tentang Musa. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Kata Musa alaihi salam, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu untuk aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa. Maka Allah katakan kepadanya, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa mengucapkan la ilaha illallah, kemudian berkata, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, seluruh hamba-hamba mengucapkan kalimat itu. Yani maksud Musa alaihissalam, yuridu syai'an takhussuni. Ya Allah, aku ingin sesuatu yang khusus untukku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, "Lau anna samawati as-sab' wa 'amiruhunna ghairi wal ardina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah, malat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, kalau langit-langit yang 7 dan semua yang meramaikannya selainku, dan bumi-bumi yang 7 di dalam satu tangan timbangan, sedangkan la ilaha illallah di tangan timbangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah kita bahas bahwa hadis ini sahihkan oleh Imam Hakim wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Dan juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan sudah kita bahas sedikit pembahasan ini yang intinya menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan bumi yang 7 dan langit yang 7, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan mengentengkan dzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Afdalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir, ketahuilah, adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam di dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, kalimat tauhid. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, dan sungguh aku telah salah, aku telah berbuat zalim. Dengan pengakuan kesalahan dan dengan kalimat la ilaha illallah, Allah kabulkan doanya. Tetapi hati-hati ketika kita bercerita, membahas, mengisahkan tentang Nabiullah Yunus alaihi salam, Nabi peringatkan, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang berkata bahwa saya lebih baik dari Yunus alaihi salam. Jangan ada seorang pun yang merasa berarti saya lebih baik dari Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari kaumnya, saya tidak. Jangan sekali-kali kalian merasa lebih baik dari Nabi Yunus alaihissalam. Karena tidak tahu kalian betapa berat dan betapa besarnya yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga kisah ini hanya menunjukkan ketika Nabi Yunus dalam perut ikan paus, kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, inilah yang menyebabkan Allah selamatkan Nabi Yunus. Allah ampuni, Allah maafkan, Allah kembalikan ke kaumnya kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada pembahasan kita tentang kalimat la ilaha illallah. Bahwa kalimat yang diajarkan untuk kita ucapkan adalah kalimat lengkap, la ilaha illallah. Jangan dipotong menjadi illallah, illallah, illallah.
Jangan dipotong menjadi Allah, Allah, Allah. Jangan pula disingkat menjadi hu yang bermakna dia. Jangan. Enggak ada contohnya satupun dalam Quran wala sunnah Rasulullah SAW berzikir dengan kalimat Allah, 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 yang dijuluki dengan dzikrul mufrad, zikir mufrad. Disebutkan dengan qul la ilaha illallah, termasuk kepada pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW menyatakan qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Qul la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membela engkau nanti yaumul qiyamah kalau engkau mengucapkannya. Ya am, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah lengkap. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa antum ikhwanit talabah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita seperti mereka al-awam wal juhal ya'diluna anha ila da'watil mubtada'ah. Mereka orang-orang awam, orang-orang bodoh yang justru lari dari zikir la ilaha illallah kepada zikir-zikir yang lain, yang dibikin sendiri, yang diada-adakan. Allati laysat fil kitabi wala fil sunnah, bahkan yang tidak ada dalam Quran, tidak ada pula dalam sunnah. Jangan. Yang ada dalam Quran dan sunnah kalimat lengkap la ilaha illallah. Kalimat berikutnya wa'amiruhunna atau wa'amirahunna ghairi. Perhatikan dalam hadis, langit yang 7 dan semua yang meramaikannya selainku. Kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang meramaikannya selainku. Yani yang ada di atas langit sana. Huwa binasb atafun ala samawat. Dia dalam i'rabnya nasab, mansub, karena mengikuti kalimat samawat. Lau anna samawati. Dia mansub, walaupun dengan kasrah tanda nasabnya. Karena apa? Karena jamak mu'annas salim. Maka tanda nasabnya dengan kasrah. Anna samawati. Kemudian, ada wawul ataf wa'amirahunna ghairi. Maka sama-sama nasab karena dia ma'tuf. Ma'tufun ala mansubin mansub. Ay law anna samawati sab'a wa man fihinna minal ummar. Maknanya, kalau langit yang 7 dan semua yang ada di atasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Wal ardina sab'a, dan bumi-bumi yang 7 dan semua yang ada di dalamnya, wudi'u fi kiffatil mizan, diletakkan di tangan timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah di tangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi, bahwa Nabi Nuh pernah berkata kepada anaknya ketika matinya, yani ketika akan wafat, amuruka bila ilaha illallah, aku perintahkan kepadamu wahai anakku untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa inna samawati as-sab' wal ardina as-sab', karena sesungguhnya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7, kalau diletakkan di tangan timbangan dan la ilaha illallah di tangan yang lainnya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Walau anna samawati as-sab' wal ardina as-sab' kunna halqatan, kalau saja langit yang 7 dan bumi yang 7 itu sebagai halqatan, mubhamatan, sebagai satu lingkaran yang tidak jelas, qasamat hunna la ilaha illallah, akan bisa hancur dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau satu kalimat, saya ulangi, kalau langit yang 7 dan bumi yang 7 seperti satu bulatan, maka dengan la ilaha illallah akan hancur dia, akan kalah dengannya. Baik, perlu dibahas pula kalimat kifah, yang saya terjemahkan tangan timbangan. Saya belum tahu kalimat yang tepat dalam timbangan apa disebutnya. Kalau yang di sini diletakkan batu-batu pemberatnya,
Di sini barang yang akan ditimbang. Itu apa namanya? Benar terjemahan saya tangan timbangan? Atau ada nama lain? Itu kiffah. Dengan dikasrahkan kafnya, distasdidkan di fa'nya. Ay kiffatil mizan. Yani kiffatul mizan. Salah satu tangan timbangan. Kalau anak timbangan mana? Anak timbangan biasanya pemberatnya. Ada tulisan 1 kilogram. Ada besi bertuliskan 0,5 kilogram. Itu anaknya. Tapi kalau yang di kanan dan di kirinya yang diletakkan di sana pemberat dan apa yang akan ditimbang, itu biasanya disebut dengan tangan timbangan. Wallahu a'lam. Malat bihinna. Kalimat malat bihinna ay rajahat. Rajih, lebih unggul, lebih berat. Wa dzalika lamma ishtamalat alaihi min nafyi syirik. Mengapa la ilaha illallah lebih rajih, lebih berat daripada langit yang 7? Lebih berat dari bumi yang 7, bahkan lebih berat dari bumi yang 7 plus langit yang 7. Bahkan ditambah lagi dengan semua isinya. Tetap lebih berat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menafikan segala kesyirikan-kesyirikan. Dan la ilaha illallah adalah ungkapan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa afdalul a'mal. Yang ikrar dengan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik amalan. Wa asasul millah wad din, bahkan dasar agama. La ilaha illallah. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin, siapa yang mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, wa amila bi muqtadaha, dan mengamalkan dengan konsekuensi-konsekuensinya, mengamalkan keharusan-keharusannya, wa lawazimaha, dan mengamalkan semua keharusan-keharusannya dan hak-haknya, wastaqama ala dzalik, dan kemudian istiqamah di atasnya, fahadhil hasanah, maka kebaikan tersebut tidak akan bisa ditandingi oleh apapun. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkan keharusannya, hak-haknya, konsekuensinya, dan istiqamah di atasnya, la yuwaziha atau la yuwazinuha, gak akan bisa diimbangi oleh amalan apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa atau orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka enggak akan ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Dijamin oleh Allah SWT, tidak akan mendapatkan rasa takut dan enggak akan bersedih. Wa dallal hadis ala anna la ilaha illallah afdalud dzikr. Maka hadis ini menunjukkan, dallal hadis ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah afdalud dzikr, sebaik-baik zikir. Seperti hadis Abdullah ibn Amr secara marfu', khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi yang sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah. Wa anhu aidan, dan juga diriwayatkan yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik. Dipanggil seseorang dari umatku di tengah-tengah makhluk-makhluk yaumul qiyamah. Ini hadis yang dijuluki dengan hadis bitaqah yang sudah sering kita singgung. Maka kita dapatkan hadisnya sekarang ini. Ya, kita bacakan hadis bitaqah yang disebutkan riwayatnya dalam Tirmidzi dan dalam Jami' Tirmidzi, dihasankan oleh beliau dan juga Nasai dan Ibnu Hibban dan Hakim menyatakan sahih ala syarti Muslim, dan juga Imam Dhahabi menyatakan hadis ini sahih. Qala yusahu bi rajulin min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah.
akan dipanggil nanti seseorang dari umatku di tengah-tengah manusia pada hari kiamat. Fayunsyar lahu 99 sijillan. Kemudian dibentangkan untuknya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijilin minha muddal basar. Setiap lembarnya sejauh mata memandang. Kullu sijilin muddal basar. Thumma yuqalu. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, atunkiru min hada syai'an? Apakah engkau mengingkari dari catatan ini sedikit saja? Atau ada sedikit yang kau ingkari? Fayaqulu la ya Rabb. Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rabbku. Fayuqalu alaka udhrun aw hasanah? Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau punya udur, punya alasan, atau punya kebaikan yang mengimbangi? Fayuhabur rajul. Ternyata orang tadi sudah jatuh mentalnya. Fayaqulu la ya Rabb. Tidak, aku tidak memiliki apapun. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bala, innalaka indana hasanah. Bahkan di sisi kami ada kebaikan. Wa innahu la zulma alaik. Dan sungguhnya enggak ada kezaliman atasmu pada hari ini. Jadi ketika orang tadi karena merasa sudah syok sehingga berkata aku tidak punya apapun dari kebaikan, dikatakan kepadanya bahkan engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah catatan kecil dalam bentuk bitaqah. Fayukhriju lahu bitaqah. Fayukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah. Dikeluarkan satu catatan kartu kecil bertuliskan persaksian la ilaha illallah. Itu kebaikan dia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertuliskan persaksian la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar catatan tadi, yang setiap lembar catatan tadi sejauh mata memandang. Fayuqalu innaka la tudlam. Maka dikatakan kepadanya, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Fatuda'us sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Maka diletakkanlah 99 lembar itu di satu tangan timbangan, sedangkan kartu kecil tadi di tangan timbangan yang lainnya. Fatashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Maka ternyata 99 lembar catatan tadi ringan, sedangkan kalimat la ilaha illallah berat, mengalahkan catatan dosanya yang 99 lembar tadi, yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat lain, maka diampuni seluruh dosa tadi, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Tentunya sebagaimana kita ketahui, jannah bertingkat-tingkat. Tentunya tingkatannya tidak sama dengan tingkatan mereka para aulia yang sabiqina bil khairat biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi menunjukkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal a'malu la tatafadal bisuwariha wa adadiha. Faedah penting kata Ibnu Qayyim, bahwa amalan itu tidak berbeda keutamaannya dengan jumlah, atau tidak bisa dilihat keutamaannya dengan bentuknya atau jumlahnya. Gak bisa. Wa innama tatafadal bitafadli ma fil qulub. Tetapi tatafadal akan berbeda-beda keutamaannya dengan perbedaan apa yang ada di dalam hatinya. Di catatan penting sekali dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Saya ulangi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fal a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha. Amalan itu tidak berbeda keutamaannya hanya karena bentuknya saja
Atau karena jumlahnya lebih banyak, lebih baik. Belum tentu. Atau karena bentuknya lebih besar, lebih bagus. Belum tentu. Berarti dengan apa kita ketahui keutamaannya? Dengan ma waqara fil qulub. Dengan apa yang ada di dalam hati. Tatafadal bitafadali ma fil qulub. Akan berbeda keutamaannya dengan perbedaan apa yang ada di dalam hati. Fatakunu suratul amalaini wahidah. Bisa jadi bentuk dua amalan ini sama. Fatakunu suratul amalaini wahidah. Bisa jadi ada dua amalan bentuknya sama. Bainahuma minat tafadul kama bainas sama'i wal ard. Ternyata perbedaan keutamaannya seperti perbedaan langit dan bumi. Masya Allah. Dua amal bentuknya sama persis. Ternyata perbedaannya seperti langit dan bumi. Mengapa? Perbedaan apa yang ada dalam hatinya. Orang pertama salat, orang kedua salat. Orang pertama puasa, orang kedua puasa. Dengan salat dan puasa yang persis sama kualitasnya. Masya Allah. Persis sama kualitasnya. Tetapi yang satu, Masya Allah, mendapatkan keutamaan yang sangat tinggi dan keridhaan Allah dan mendapatkan jannahnya. Sedangkan yang satu tidak mendapatkan apapun. Karena ternyata hatinya tidak ikhlas. Riya, ujub, bangga diri, hanya ingin dilihat, hanya ingin dipuji, atau diangkat sebagai orang yang soleh, orang yang ahli ibadah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka lihatlah, ternyata 99 lembar tadi ringan dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan hatinya. Qala, kembali pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ta'ammal hadis al-bitaqah. Perhatikan hadis bitaqah ini. Alati tuda' fi kiffah. Yang diletakkan kartu tersebut dalam satu kiffah. Wa yuqabiluha 99 sijillah. Yang diletakkan di tangan yang lainnya 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin minha muddal basar. Yang setiap lembarnya sejauh mata memandang. Fatasqulul bitaqah. Ternyata lebih berat catatan kecil tadi dibandingkan dengan 99 lembar catatan tadi. Fala yu'adzab. Maka dia tidak diazab, kata Ibnu Qayyim. Wa ma'lumun anna kulla muwahhidin lahu hadhil bitaqah. Masih kata Ibnu Qayyim, dan sudah maklum, sudah sama-sama diketahui bahwa semua orang yang bertauhid punya kalimat tauhid dan punya bitaqah ini. Semua orang yang bertauhid punya catatan bitaqah ini. Tetapi katsirun minhum man yadkhulun nar bidzunubihi. Tapi kebanyakan mereka masuk neraka dengan dosa-dosanya. Mengapa? Nah, siapa yang bisa jawab? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang tadi dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengalahkan semua dosa-dosanya. Tetapi sekian banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata diazab dalam neraka. Bukankah dia juga punya kartu yang harusnya beratnya sama? Tidak. Beratnya belum tentu sama. Mengapa? Jawabannya tadi yang sudah kita bahas. Bahwa sebuah amalan itu akan memiliki keutamaan dengan apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi dua amalan bentuknya sama, tapi nilainya berbeda. Maka bitaqah yang kita punya, yang kamu punya, yang seluruh kaum muslimin punya, karena mereka semua punya la ilaha illallah, beratnya berbeda-beda. Tidak akan sama. Tergantung keikhlasan dalam hatinya. Tergantung kesungguh-sungguhan dalam hatinya. Tergantung ilmu tentangnya. Tergantung niatnya. Tergantung sekian perkara yang berkait dengan hatinya. Barakallahu fikum. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ternyata banyak di antara manusia yang punya kartu tersebut, tetapi nilainya tidak sama dengan yang disebutkan dalam hadis bitaqah, maka beratnya pun tidak sama dan tidak berhasil menghapuskan dosa-dosanya, dan mereka tetap diadab walaupun tidak kekal di dalam neraka. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qauluhu rawahu Ibnu Hibban, hadisnya diriwayatkan oleh
Ibnu Hibban dan Hakim. Ibnu Hibban namanya Muhammad Ibnu Hibban dengan kasrah al-muhmalah dengan tasdid muwahhadah Hibban. Beliau Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'ad Abu Hatim At-Tamimi Al-Busti Al-Hafidh. Julukannya Al-Hafidh, sang penghafal. Sahibut Tasanif. Beliau memiliki banyak kitab-kitab. Di antaranya Sahih Ibnu Hibban, Tarikh, kemudian Ad-Du'afa dan Kitab Al-Thiqat. Wal Hakim. Siapa Hakim? Kana min awiyatil ilm fil fiqh. Beliau adalah termasuk mangkuk-mangkuk ilmu dalam bidang fiqh dan juga dalam bidang lughah, bahasa, dan dalam bidang hadis, wal wa'd, dan dalam bidang penasehatan atau dalam bidang mau'izah. Dan beliau termasuk uqala'ir rijal, termasuk orang-orang cerdas atau ulama yang jenius. Mata sanata 54 wa 300. Dan beliau meninggal pada tahun 354 di Madinah Al-Bust. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Adapun namanya Al-Hakim, namanya Muhammad bin Abdullah Ibnu Muhammad An-Nisaburi. Kunyahnya Abu Abdullah, julukannya Al-Hafidh. Kalau dikatakan qala Abu Abdullah Al-Hafidh, beliau adalah Imam Hakim. Atau berkata Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah Al-Hafidh, maka beliau adalah Al-Hakim. Dan dikenal pula dengan Ibnul Bayyi'. Kalau kalian mendengar kalimat Ibnul Bayyi', itu juga julukan lain atau kunyah lain dari beliau. Ulida sanata 21 wa 300. Beliau dilahirkan pada tahun 321. Wa sannafa tasanif, dan beliau menulis sekian banyak kitab, di antaranya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dan kitab Tarikh Nisabur dan lain-lainnya. Wa mata sanata 45, dan beliau meninggal pada tahun 405 Hijriyah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid, dan sampai pada ucapan musannif rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walid Tirmidzi وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها maghfirah. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan juga dalam riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Jangan lupa bahwa kita sedang membahas tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid. Kemarin disebutkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai sebaik-baik zikir, afdalud dzikr. Sehingga ketika Musa meminta kepada Allah, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa menyebut engkau, mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya, diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika Musa berkata, kullun nas yaquluna hadza, adapun la ilaha illallah semua manusia mengucapkannya. Maka Allah berfirman bahwa kalau la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh langit dan seluruh bumi, 7 langit dan 7 bumi dan semua isinya, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka sekarang hadis berikutnya masih dalam bab sama, yakni bab keutamaan tauhid. Maka disebutkan di sini hadis qudsi bahwasanya Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau kalau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, yakni bertauhid, tidak syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh itu pula, yakni sepenuh bumi pula, ampunan. Disebutkan dalam syarahnya, dzakar al-musannif rahimahullahu taala al-jumlat al-akhirah min al-hadits. Yang disebutkan oleh musannif rahimahullah adalah potongan akhir dari hadis. Potongan akhir dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sempurna, dengan lengkap, yaitu sebagai berikut. Hadis lengkapnya dari Anas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, bahwa Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani warjautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Ini lengkapnya. Bahwasanya Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, kalau engkau terus berdoa kepadaku, selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau ala ma kana minka, atas apapun yang keluar darimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dunubuka balagat ananas sama, kalaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit saking banyaknya, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Perhatikan hadis lengkapnya. Terdiri dari 3 kalimat. Kalimat pertama, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli.
Berarti apa syaratnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di kalimat pertama, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Itu syaratnya. Selama engkau berdoanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Wa rajautani, selama engkau berharapnya kepadaku, tidak kepada yang lain. Maka aku akan ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini pun sesungguhnya makna tauhid. Berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kita lihat kalimat kedua. Kalimat kedua, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana as-samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit, ananas sama artinya batas langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali. Berarti kalimat kedua, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apa syaratnya? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kalau tidak ada dalam kitab kita, berarti sebagai catatan kalian. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas terhadap dirinya maknanya berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Lihat ayat ini dengan kalimat kedua tadi. Persis maknanya. Kalau engkau mau bertaubat, kalau engkau mau minta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Walaupun dosamu sebatas langit. Walaupun dosamu sudah mencapai batas langit. Tetapi kalau engkau meminta ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Fala ubali. Maka siapa yang mau bertaubat, dosa sebesar apapun akan diampuni. Ikhwani fillah azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Ini makna yang terkandung dalam kalimat kedua. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani. Wahai anak Adam, kalaupun dosamu sudah mencapai batas langit, kemudian engkau meminta ampun padaku, ghafartu lak. Aku akan ampuni engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Baru kalimat ketiga yang dinukil oleh musannif dalam kitab kita ini. Yang dinukil oleh al-musannif rahimahullah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi dunuban atau khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyrik bi syai'an. Engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Apa perbedaannya dengan yang kedua? Perhatikan baik-baik. Kalau yang kedua, sebelum wafatnya, sebelum matinya, minta ampun, bertaubat. Tapi kalau yang ketiga, dalam keadaan sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat. Karena kalimatnya ataisani, engkau sudah menemui aku. Sudah menemui Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, membawa dosa sepenuh bumi. Tetapi bukan syirik. Bukan kesyirikan. Karena hadisnya disebutkan tadi oleh Allah dalam hadis qudsi ini, ataitani la tusyrik bi syai'an. Engkau mendatangi aku dengan tidak berbuat syirik. Artinya dosa sepenuh bumi tadi tidak ada syirik di dalamnya. Kata Allah, kalau engkau menemui aku dengan sepenuh bumi dosa, tapi engkau tidak berbuat kesyirikan, la ataituka
biqurabiha maghfirah. Aku akan temui pula engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mirip dengan kandungan hadis yang mana? Kemarin kita bahas. Siapa yang masih ingat? Barakallahu fikum. Hadis bitaqah yang disebutkan 99 lembar catatan dosa, yang setiap lembarnya sejauh mata memandang, tetapi ketika ditimbang dengan tauhid, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, karena orang ini Masya Allah memiliki tauhid dan tidak berbuat syirik, diampuni semuanya. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat syarahnya secara rinci, dimulai dengan riwayatnya. Walid Tirmidzi. Tirmidzi namanya Muhammad ibn Isa ibn Sawrah. Muhammad ibn Isa ibn Sawrah. Ibn Musa ibn Dhahhak As-Sulami. Abu Isa. Kunyahnya Abu Isa. Muhammad bin Isa Abu Isa. Sahibul Jami'. Menulis kitab Jami' atau lebih dikenal dengan Sunan Tirmidzi. Ahadul Huffaz. Beliau salah seorang penghafal hadis. Kana dharir al-basar. Dalam keadaan beliau matanya dharir. Meriwayatkan dari Qutaibah dan Hannad, dan juga meriwayatkan dari Bukhari wa khalq, dan sekian banyak para ulama yang lain. Mata sanata 79 wa 200. Meninggal pada tahun 79 wa 200, 279. Adapun At-Tirmidzi itu adalah nisbahnya, daerah yang namanya Turmud. Sehingga jangan heran kalau ada tokoh-tokoh lain yang juga digelari dengan Tirmidzi. Bahkan ada tokoh sesat, Jahm bin Safwan, juga At-Tirmidzi. Tetapi nggak ada hubungannya sama Imam Tirmidzi sama sekali. Jahm bin Safwan At-Tirmidzi adalah tokoh sesat, kafir, yang dikafirkan oleh para ulama. Tetapi dari daerah yang sama, itu maknanya. Sedangkan beliau Muhammad ibn Isa Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah dari Turmuz juga, tetapi beliau seorang imam, seorang hafidh, penghafal besar, ahli hadis rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dan menghasankan hadis ini, menyatakan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adapun Anas huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Sahabat yang mulia, Anas ibn Malik dari Bani Nadhr, dari kalangan Ansar. Karena Ansar ada dua suku, Aus dan Khazraj. Maka Anas bin Malik dari kalangan Khazraj, sehingga dikatakan Al-Ansari dari kalangan Ansar, Al-Khazraji dari suku Khazraj radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah pelayan Rasulullah SAW, khadimu Rasulullah SAW. Orang tuanya, ibunya mengantarkan kepada Rasulullah SAW, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk melayani engkau. Dalam keadaan Anas berumur 10 tahun. Artinya beliau lama bersama Rasulullah SAW. Melayani, membawakan airnya ketika akan buang hajat, membawakan tongkatnya, membawakan penutupnya. Kadang-kadang beliau bersama beliau dalam sekian banyak kejadian-kejadian radhiyallahu taala anhu. Melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Wa qala lahu, dan Nabi pernah mendoakan beliau dengan doa yang bagus dan dikabulkan doa Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan masukkan dia dalam surga. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik dunia dan akhirat. Dunianya, akthir malahu wa waladahu. Perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Subhanallah. Terkabul doa Rasulullah SAW. Anas bin Malik sebelum wafatnya, itu anak cucunya sudah lebih dari 100 orang. Anak dan cucu.
Aktsir malahu wa waladahu. Hartanya melimpah, anaknya juga banyak. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia dalam surga. Ini keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mata sanata sanataini wa qila thalath wa tis'in. Beliau meninggal dikatakan pada tahun 92 dan dikatakan pula 93 Hijriah. Dan umurnya melebihi 100 tahun. Di antara sahabat yang akhir-akhir wafat. Sehingga Anas bin Malik melihat kejadian-kejadian yang terjadi di zaman tabi'in yang menyedihkan beliau. Sehingga beliau menangis ketika ditanya, mengapa engkau menangis? Sungguh demi Allah, aku tidak melihat lagi apa yang ada pada Rasulullah SAW dulu di zaman kami. Illa hadihis salah. Aku tidak melihat lagi apa yang dulu kami kerjakan di zaman salaf, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, kecuali tinggal salat ini. Sambil menunjuk kepada dirinya yang sedang salat. Illa hadihis salah. Kecuali salat ini. Artinya sudah banyak yang ditinggal oleh sekian banyak manusia. Barakallahu fikum. Itu baru di akhir-akhir sisa sahabat, yang berarti awal-awal masa tabi'in. Sudah demikian. Sudah muncul kelompok Khawarij. Sudah muncul kelompok Syiah. Sudah muncul kelompok lagi penolak takdir. Sudah muncul Qadariyah. Setelah salam al-afiyah. Kembali kepada pembahasan. Waqad rawahu Imam Ahmad. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, dan selain Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abi Dzarrin bima'nahu. Kalau tadi dari Anas bin Malik, riwayat Imam Ahmad dari Abi Dzar. Berarti ini dukungan. Mendapatkan dukungan dari sahabat yang lain, dari riwayat yang lain. Wa hadza lafdhuhu wa man 'amila qurabil ardi khati'ah, siapa yang beramal sepenuh bumi dosa, thumma laqiyani, kemudian bertemu aku, la yusyrik bi syai'an, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ja'altu lahu mithlaha maghfirah, aku akan jadikan seperti itu pula ampunan. Artinya sepenuh bumi pula ampunan. Ini lafaz Imam Ahmad rahimahullah. Wa rawahu Muslim wa akhrajahu at-Tabrani min hadis Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula oleh Muslim dan dikeluarkan pula oleh Tabrani dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kalimatnya, "Lau ataitani biqurabil ardi." Kalau engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi. Kalimat qurab didommahkan di huruf qaf, jadi dibaca qurab. Wa qila bi kasriha, dan dikatakan pula bahwa dibacanya dengan kasrah qirab. Wa dhamm ashhar, tetapi yang dhammah lebih masyhur, yaitu qurab. Wa huwa mil'uha, maknanya adalah sepenuhnya. Kalau qurabil ardi sepenuh bumi, kalau qurabul wi'a sepenuh bejana, atau qurabul qarurah berarti sepenuh botol, dan seterusnya. Au ma yuqaribu mil'aha, atau yang mendekati. Jadi penuh atau hampir penuh. Mengapa? Karena maknanya atau kalimat qurab diambil dari kata qaruba yang artinya dekat. Qaruba artinya dekat. Qarib dekat. Qirab atau qurab maknanya sepenuh atau hampir sepenuh bumi. Wa qawluhu thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Ucapan dalam hadis, kemudian engkau bertemu aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini sebagai syarat. Ada syartun taqilun. Ini syarat yang berat. Fil wa'ad bihusulil maghfirah. Syarat yang berat dari janji Allah untuk memberikan ampunan. Siapa yang datang dengan sepenuh bumi dosa akan diberi sepenuh bumi itu pula ampunan
Syaratnya la tusyrik bi syai'a. Jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Sedangkan menghindari kesyirikan ini jangan dianggap enteng. Jangan berkata, kalau cuma tidak syirik mudah sekali. Kata siapa? Engkau mengamalkan dengan amalan soleh karena ingin dipuji oleh manusia, itu sudah syirik kecil. Engkau beramal hanya karena mengharapkan balasan orang lain, bukan mengharapkan pahala Allah, itu sudah merupakan kesyirikan. Dan lain-lain dari bentuk-bentuk kesyirikan yang kecil dan samar. Qala, dikatakan, wa huwa salamatu minasyirik, yaitu keselamatan dari kesyirikan. Katsirahu wa qalilahu, saghirahu wa kabirahu. Bersih dari kesyirikan maknanya seluruhnya. Yang banyaknya maupun yang sedikitnya, yang kecilnya maupun yang besarnya. Siapa di antara kita yang selamat dari kesyirikan? Ikhwani fillah azakumullah. Sampai-sampai kita diajarkan untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan-perbuatan syirik yang kami ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku tidak ketahui. Artinya apa? Ada kesyirikan-kesyirikan yang samar, yang dijuluki dengan syirkun khafi. Dijuluki dengan syirkun khafi, syirik yang samar. Yang digambarkan seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Bagaimana akan terlihat? Maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wa la yaslamu min dzalika illa man sallama Allah taala. Enggak akan ada yang selamat daripadanya kecuali orang yang memang Allah selamatkan. Wa dzalika huwal qalbus salim. Orang yang selamat inilah orang yang memiliki qalbun salim, yang memiliki hati yang selamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Allah, di hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Bersih dari apa? Dari kesyirikan-kesyirikan. Banyaknya maupun sedikitnya, besarnya maupun yang kecilnya, tidak sama sekali terjatuh dalam kesyirikan. Inilah yang Allah katakan, aku akan datangi dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, man jaa ma'at tauhid biqurabil ardi khataya laqiyahu Allah taala biqurabiha maghfirah. Lihat kata Ibnu Rajab rahimahullah menyimpulkan hadis tadi. Kata Ibnu Rajab, siapa yang datang membawa tauhid, walaupun dia datang membawa sepenuh bumi dosa, maka niscaya Allah akan temui dia dengan sepenuh bumi pula ampunan. Ila an qal, sampai beliau berkata, fa in kamula tauhidul abdi wa ikhlasuhu lillahi ta'ala fihi وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. Sampai kata beliau, kalau seorang sudah sempurna tauhidnya dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syarat-syaratnya dengan hatinya, dengan lidahnya dan dengan anggota badannya, dengan hatinya, dengan lidahnya dan dengan anggota badan. Anggota badan apa ini? Amal perbuatan. Lisan, ucapan, qalb, hatinya.
Dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan anggota badannya, artinya dengan perbuatan-perbuatannya. Catat baik-baik, lihat yang kedua. Au, ini kecerdasan seorang ulama. Au, biqalbihi wa lisanihi indal maut. Atau dengan hatinya dan lisannya saja ketika akan wafat. Mengapa? Kok nggak disebut jawarih? Ada yang bisa jawab? Karena setelah mengucapkan dengan ikhlas di lidahnya dan hatinya, kemudian wafat, belum sempat beramal apa-apa. Berarti adakah orang yang bertauhid belum beramal kebaikan sama sekali? Ada. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu hadis syafaat. Yang terakhir diselamatkan adalah orang yang masih memiliki tauhid, diambil dari neraka dalam keadaan lam ya'mal khairan qat, belum beramal kebaikan sedikit pun. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka lihat Ibnu Rajab rahimahullah, seorang yang telah membuktikan tauhidnya dengan hatinya dan lisannya dan anggota badannya, atau dengan hati dan lisannya saja ketika wafatnya. Orang ini misalnya na'udzubillah sudah kufur, syirik segala macam, ketika akan wafat, taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya sungguh-sungguh, enggak main-main. Aku akui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kemudian wafat. Orang ini bertauhid. Mana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Termasuk dalam hadis, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan mendapatkan jannah. Maka kata Ibnu Rajab, aujaba dzalika maghfirata ma qad salaf. Maka orang ini mesti akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lewat. Min dunubi kulliha, dari dosa-dosa seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulin nar, dan dia terhalang untuk masuk dalam neraka secara keseluruhan. Masya Allah. Faman tahaqqaqa bi kalimatit tauhid qalbuhu, dan siapa yang mewujudkan kalimat tauhid hatinya, akhrajat minu kullama siwallah, maka niscaya orang itu akan mengeluarkan dari hatinya seluruh selain Allah, semua yang selain Allah. Kalau dia mewujudkan tauhid secara sempurna dalam hatinya, maka niscaya dia akan keluarkan semua yang selain Allah dari hatinya. Hanya untuk Allah saja. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan wa mahabatan wa khasyatan wa tawakkula. Dengan rasa cinta kepada Allah, mengagungkan, memuliakan, meninggikan, dengan takut kepadanya, bergantung kepadanya. Wa hina idzin tuhraqu dunubahu wa khatayahu kulluha. Kalau seperti ini keadaan hati seorang hamba, maka dosa-dosanya akan terbakar hangus. Dosa-dosanya akan sirna, terbakar hangus. Wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya seperti buih di lautan banyaknya. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas ucapan Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa yu'fa li ahli at-tauhid al-mahd alladzina lam yusawwibuhu bisyirki ma la yu'fa liman laysa kadzalik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan dimaafkan untuk orang yang memiliki tauhid yang murni. Apa tauhid yang murni? Alladzina lam yusawwibuhu bisyirk, yaitu yang tidak mencampurinya dengan kesyirikan. Akan yu'fa, akan diampuni atau dimaafkan apa yang tidak dimaafkan untuk orang lain. Dimaafkan untuk ahli tauhid, tidak dimaafkan untuk orang yang lain. Walau lakiyal muwahhid alladzi lam yusyrik billahi syai'an albattah. Kalau ahli tauhid tadi bertemu dengan Allah, ahli tauhid yang tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, bertemu dengan Rabbnya biqurabil ardi, bertemu dengan Rabbnya dengan sepenuh bumi dosa, biqurabil ardi khataya, atau biqurabiha maghfirah. Niscaya Allah pun akan menemuinya dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Wala yasul hadza liman naqasa tauhiduhu, dan enggak didapat yang seperti ini
bagi mereka-mereka yang tidak sempurna tauhidnya. Ini janji hanya untuk orang yang bertauhid. Yang tidak bertauhid, maka tidak mendapatkan yang demikian. Atau yang tauhidnya tidak sempurna, enggak mendapatkan yang demikian. Ini hanya mereka yang tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan. Fa inna tauhidil khalis alladhi la yushawwibuhu syirk la yabqa ma'ahu dhanbun. Karena sungguhnya tauhid yang murni, yang tidak dikotori oleh noda-noda syirik, tidak akan tersisa dosa bersamanya. Artinya dosa akan terhapus. Li'annahu yatadamman min mahabbatillah. Karena tauhid yang seperti itu mengandung kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kemuliaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Ma yujib ghuslud dunub, yang akhirnya akan terhapus dosa-dosanya. Walau kanat qurabal ard, walaupun sepenuh bumi. Fannajasatu 'aridah wad-dafi' laha qawi. Memang kotorannya ada, tetapi pembersihnya lebih kuat. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim ini, Masya Allah, rahimahullahu ta'ala. Najasah 'aridah. Memang kotorannya ada, dosa-dosanya punya, tetapi ad-dafi' laha qawi, tetapi yang membersihkannya, yang menghapusnya lebih kuat. Sehingga murnikanlah tauhid, berupayalah untuk kita berpegang dengan tauhid la ilaha illallah, jauhilah kesyirikan yang besar maupun yang kecil, sedikit maupun banyak, jauhi jauh-jauhnya. Mudah-mudahan yang lainnya akan lebih mudah lagi kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Dan berupayalah, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam hadis-hadis ini, yaitu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قوله وفي الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. Sampai situ. Di dalam hadis ini kita mendapatkan thawabut tauhid, besarnya pahala tauhid. Hadis mana? Hadis yang kemarin kita bahas. Kalau engkau datang padaku dengan sepenuh bumi, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Tetapi disebutkan syaratnya, kalau engkau datang kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wasa'atu karamillahi wa judihi wa rahmatih. Dan juga menunjukkan kebaikan Allah yang maha memberi dan maha rahmat. Dan juga berarti kita mendapatkan faedah, yaitu rad alal khawarij. Raddun alal khawarij. Bantahan terhadap kaum khawarij. Mengapa kita mendapatkan bantahan terhadap kaum khawarij? Alladzina yukaffiruna al-muslim bid-dunub. Karena orang-orang khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Ternyata hadis ini menunjukkan dosa-dosa tadi bisa diampuni dengan adanya tauhid pada mereka.
Maka ini bantahan kepada kaum Khawarij. Mengapa kalian mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa, padahal dosa itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang ada pada mereka. Wa 'alal Mu'tazilah, dan juga hadis ini mendapatkan atau memberikan bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Al-qailin bil manzilati bainal manzilatain. Bantahan terhadap Mu'tazilah yang berkata adanya kedudukan di antara dua kedudukan. Mu'tazilah di antara prinsip batil mereka adalah bahwa ada orang yang bukan mukmin, bukan kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang tidak mukmin, tidak kafir. Yang diistilahkan manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Maka dengan adanya hadis yang bersama kita ini, terbantahlah Mu'tazilah karena orang yang berbuat dosa tidak dikatakan kafir. Mereka masih dikatakan mukmin dan tidak pula dikatakan manzilah bainal manzilatain. Mereka masih digolongkan orang-orang beriman selama tauhid masih ada pada orang tersebut, maka orang tersebut tetap dikatakan mukmin. Tidak dikatakan dengan manzilah baina manzilatain. Tidak pula dikatakan kafir seperti kata Khawarij. Tetapi orang yang pendosa, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang yang beriman dengan keimanannya, tetapi fasik dengan perbuatannya. Wa yaquluna laisa bimu'minin wala kafir. Mu'tazilah berkata, orang yang berdosa tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Wa yukhallad finnar, tapi dianggap kekal dalam neraka. Ini keyakinan Mu'tazilah. Maka kita bantah, tidak demikian. Orang yang berbuat dosa masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam hadis ini. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, kalau engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan, la tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Lihatlah yang shawab, mana yang benar, lihatlah yang benar. As-shawabu qaulu ahli sunnah. Yang benar adalah ucapan ahli sunnah. Annahu la yuslab anhu ismul iman. Bahwa tidak tercabut dari orang tersebut nama iman. Tidak tercabut nama iman dari orang yang berbuat dosa. Wala yu'tahu 'alal itlaq, dan tidak diberikannya secara mutlak. Saya ulangi. Apa kata Ahlussunnah? Orang yang berbuat dosa tidak dicabut nama iman dari mereka, tetapi juga tidak diberikan secara sempurna. Bal yuqal, bahkan dikatakan mu'minun asin, orang beriman yang bermaksiat. Atau mu'min bi imanihi fasiqun bi kabiratih, beriman dengan keimanannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Wa ala hadza yadulul kitab wa sunnah, dan dengan demikianlah ditunjukkan dalam kitab dan sunnah dan juga ijma' salafil ummah. Berarti orang muslim yang berbuat dosa, apakah dia masih mukmin? Masih mukmin. Apakah sempurna imannya? Tidak sempurna imannya. Sesuai dengan besarnya dosa yang dia lakukan. Maka imannya berkurang, tapi dia tetap beriman. Hanya saja imannya berkurang sesuai dengan besarnya dosa yang dia kerjakan. Inilah yang ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan juga apa yang dikatakan dalam ijma' para salaful ummah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuhiya ila sidratil muntaha fa u'tiya salatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi ketika diisrakan, beliau sampai di depan Sidratul Muntaha.
kemudian diberi 3. U'tiyas salawatil khams, diberi kewajiban salat 5 waktu. Wa khawatima suratil Baqarah, dan diberi penutup akhir surat Al-Baqarah. Wa ghufira liman la yusyrik billah, dan diberi yang ketiga, yaitu diampuninya orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan dari umatnya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ghufira liman la yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Maknanya al-muqhimat adalah ad-dunubul izam wal kibar, dosa-dosa besar. Jadi ternyata dosa-dosa besar bisa diampuni kalau orang itu memiliki tauhid yang belum dibatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan, yang tidak dikotorinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Hadis ini riwayat Muslim. 3 perkara didapat oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit, ketika diisrakan. Yang pertama mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Yang kedua mendapatkan akhir dari surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga berita gembira, yaitu ampunan bagi orang-orang yang bertauhid. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa akhrajal Imam Ahmad dan Tirmidzi wa Ibnu Majah wa An-Nasa'i an Anas bin Malik qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa. Maknanya ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, bahwa aku adalah ahlinya untuk ditakwai. An uttaqa fala yuj'al ma'i ilahun, maka jangan dijadikan bersamaku Tuhan yang lain. Faman ittaqa an yaj'al ma'i ilahan, siapa yang bertakwa dan tidak menjadikan bersamaku Tuhan yang lain, maka dia ahlan an aghfira lahu, maka dia berhak untuk aku ampuni dia. Ternyata ini adalah tafsir huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ahlut taqwa maknanya dialah yang ditakwai satu-satunya, tidak disekutukan dengan suatu apapun, dan barang siapa yang bertakwa kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah lah yang akan memberikan ampunan kepadanya, karena Allah ahlul maghfirah. Qala al-musannif rahimahullahu taala ta'ammal al-khamas allawati fi hadis Ubadah. Perhatikanlah 5 perkara yang ada dalam hadis Ubadah. Masih ingat 5 perkara dalam hadis Ubadah bin Samit? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal. Kata musannif, perhatikan 5 perkara tadi dalam hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa bain hadis Itban, karena kau kumpulkan hadis itu dengan hadis Itban. Masih ingat hadis Itban? Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, atau fa innallaha harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah akan mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Kalau dikumpulkan hadis Itban ini dengan hadis Ubadah, tabayyana laka, akan jelaslah bagimu makna la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'al maghrurin, dan akan jelas bagimu salahnya orang-orang yang tertipu, yang dikira kalimat la ilaha illallah hanya diucapkan saja tanpa memahami maknanya, tanpa mempraktekannya. Itu maghrur, mereka orang-orang yang tertipu. Padahal dalam hadis tadi sangat jelas siapa yang mempersaksikan, artinya harus dengan bukti. Demikian pula yabtaghi bidzalika wajh Allah dalam hadis Itban, mengharapkan wajah Allah, berarti ikhlas dari hatinya. Wa fihi, padanya juga annal anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ternyata para anbiya pun memerlukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah. Di mana ini kita dapatkan?
hadis Musa. Ya Musa. Ketika Musa berkata, ya Rabbi, fa'innas yaquluna hadha. Atau kullun nasi yaquluna hadha. Manusia seluruhnya mengucapkan demikian. Maka Allah jelaskan, ya Musa, kalau kalimat ini diletakkan di tangan timbangan, dan bumi yang 7, langit yang 7, dan semua yang ada di dalamnya, taruh diletakkan timbangan yang lain, di tangan timbangan yang lain, niscaya akan berat la ilaha illallah. Berarti para nabi saja membutuhkan penjelasan, apalagi kita, apalagi manusia yang lain. Wa tanbili rajhaniha bijamil makhluqat, dan membutuhkan penjelasan tentang lebih beratnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan seluruh makhluk. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yaqifu mizanuh. Walaupun bersama dengan itu masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata kalimat la ilaha illallahnya sangat ringan, enggak ada beratnya. Wa fihi, dan juga ada faedah berikutnya. Isbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan para penolak-penolak sifat. Ahli sunnah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis ini. Berbicara kepada Musa, ya Musa, menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Maka itu sifat Allah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita dapatkan sifat Allah yaitu sifat kalam berbeda dengan mereka para penolak sifat yang tidak mau percaya dengan sifat Allah. Wa fihi, dan padanya juga ada faedah. Annaka idza arafta hadis Anas, kalau engkau sudah tahu hadis Anas tadi, arafta anna qawlahu fi hadis Itban, maka engkau akan tahu bahwa ucapannya dalam hadis Itban, anna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, annahu tarkus syirk laisa qauluha bil lisani faqat. Kalau engkau perhatikan hadis Anas, maka engkau perhatikan pula hadis Itban, maka engkau akan tahu bahwa kalimat la ilaha illallah tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi harus ada pembuktian, yaitu tidak berbuat syirik. Tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan. Laisa qauluha bil lisan, bukan hanya ucapan di lidah saja. Ucapan di lidah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah dibuktikan dengan tidak syirik, dan di hati ikhlas, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Dengan demikian kita mendapatkan faedah yang sangat penting bahwa kalimat tauhid yang sangat tinggi nilainya, yang sangat besar pahalanya, harus dengan syarat-syarat. Yang pertama mengetahui maknanya, yang kedua meyakininya, yang ketiga menerapkannya, yang keempat dengan tidak berbuat kesyirikan, dan dengan keikhlasan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.